Itu doktrin yang mengatakan ya, kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Tapi itu doktrin yang mengatakan. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Netral saya netral tidak. Sidang perkara dugaan pemerasan dan TPPU dengan terdakwa Nikita Mirzani kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis pekan ini. Menariknya nih guys, di balik suasana serius ada 3 momen lucu yang justru mencuri perhatian publik dan membuat ruang sidang terasa lebih cair. Momen pertama terjadi sebelum sidang dimulai. Nikita tampil elegan dengan dress putih yang dipadukan jaket denim biru muda. Penampilan sang artis juga makin sempurna dengan kacamata dan rambutnya yang diikat rapi ke belakang. Saat salah satu pengunjung meminta spill outfitnya, Nikita santai menjawab, "Prada, Prada, Prada," sambil menunjuk pakaiannya satu persatu. Dikit ibu, cepret-cepret dikit. Pose. Yes, yes, lagi yes, yes. Yes, ya. Bye bu. Amin. Ah? Datang lagi di sebelah sama Bu Duyung. Oh, Bunda datang nggak? Ada semua bu kumpul. Pekan sebelumnya, ia juga sempat pamer gaya dengan outfit serba hitam plus pita mungil di rambut. Lengkap dengan gaya berpose bak model catwalk yang disambut sorakan pendukungnya. Nih sama cirawit kamu. Ada apa? Ini udah mati. Udah aman pita-pita itu? Udah aman pita-pita. Coba geser dulu, kita outfit of the day dulu. Bapak permisi. Bapak permisi. Bapak permisi, tolong ibu saya mau saya outfit dulu. Tolong jangan bawa apa-apa dulu. Oke. Ya, 1, 2, pose. Yes, 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 yes. Momen kedua muncul saat sidang berlangsung. Ketika saksi ahli bahasa Frans Assisi mengkritik tafsiran jaksa, Nikita tampak tak bisa menahan diri. Ia menunjuk ke arah jaksa sambil menggoyangkan tubuhnya mengikuti tren velocity hingga hakim harus menegurnya agar lebih tenang. Gestur spontan itu sontak jadi sorotan warganet yang menonton lewat tayangan di media sosial. Itu ditawar, ya udah sama punya 4 miliar itu. Nah, apakah kesepakatan tersebut kalau dia tidak dibayar saat itu, dia akan speak up, seorang public figure ini akan speak up untuk menjelangkan lagi. Nah, apakah itu bisa dikatakan suatu dong yang seperti pasal seperti dong seperti pasal 1321? Kalau tidak terjadi ini, maka ada tindakan lain yang dilakukan oleh salah satu pihak. Apakah bisa dikatakan suatu dong? Ya, kita santai aja ya. Jadi begini, tadi sebenarnya sudah saya jawab bahwa ancaman tadi yang diancamkan itu harus perbuatan yang on matter. Jadi kalau misalnya seseorang punya produk, oh produk saya sudah terdaftar di Badan POM, berarti kan sudah matter. Itu bukan ancaman, tetapi kalau misalnya itu on matter, nah itu ancaman. Jadi yang ancaman itu kalau yang diancaman itu sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Tapi kalau dia tidak bertentangan dengan, oh saya sudah produk saya sudah terdaftar di Badan POM, oh berarti tidak melanggar hukum. Itu bukan ancaman. Itu doktrin yang mengatakan ya, kalau kita cari di peraturan perundang-undangan tidak akan ketemu. Tapi itu doktrin yang mengatakan. Tapi doktrin itu juga salah satu sumber hukum formil. Netral saya netral tidak. Itu kalau saudara Ali kan perdatanya, ya. Ahli perdata saya tambahkan, saya masalah saya cuma saya tambahkan ya, hanya masalah dua apakah Sebentar, biar dijawab dulu ya. Saya tambahkan, seandainya
dan dia punya free will, punya kemauan bebas. Ya. Apalagi misalnya orang yang intelek, itu dia punya kemauan bebas, punya free will untuk menentukan mau mengikuti atau tidak, itu bebas dia. Ya. Jadi dia kalau misalnya ternyata nih, saya merasa diancam, walaupun mungkin tidak diancam sebenarnya ya. Nah, dia bisa buka perdata, karena kan masalahnya masalah perdata. Dari kacamata hukum pidana. Saya tidak mau masuk ke ranah hukum pidana. Kalau remedialnya, upaya hukumnya itu dengan gugat ke pengadilan. Dari kacamata hukum perdata. Dengan dasar 1321 tadi. Kalau memang ternyata ada paksaan. Tapi itu harus dibuktikan. Yes. Iya. Semuanya harus dibuktikan, saudara. Iya. Kalau memang misalkan ada paksaan gitu. Iya. Izin menambahkan yang mulia. Baik, ahli, terhadap pasal 1338 ayat 3 diatur mengenai setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Ya. Harus diawali atau dilaksanakan. Ya. Boleh ahli menerangkan mengenai itikat baik dari sebelum dilaksanakan sebuah perjanjian itu? Kalau berbicara tentang pelaksanaan perjanjian pasal 1338 ayat 3, itu sebenarnya kita tuh berbicara tentang kepantasan di sini. Kalau kepantasan itu nanti hakim yang akan menentukan ini pantas atau tidak. Jadi good faith ya, to throw ya, itu berbeda dengan redelic, dengan kepantasan. Kalau kepantasan itu sifatnya objektif, kalau etikat baik itu masih karena belum melaksanakan, masih orang membuat dengan perjanjian tanda tangan dengan etikat baik. Momen ketiga datang dari rasa percaya dirinya didampingi pengacara baru, Sindu, yang sempat viral disebut netizen membaca Al-Quran sebelum sidang. Nikita tampak makin santai, ia bahkan terlihat puas dengan saksi ahli yang dihadirkan untuk meringankan kasusnya. Ketiganya menunjukkan sisi lain Nikita yang bukan hanya penuh sensasi, tapi juga mampu mencairkan suasana tegang di ruang sidang. Dan mengulang seperti seperti training kalau hampir dijelek-jelekan seperti apa. Ya intinya ada lagi juga tadi sudah mendekati sehingga pertanyaannya juga sudah mungkin analisis selanjutnya apa untuk hari ini selanjutnya adalah analisis pidana kalau itu saya beri tanggapan ya untuk di waktu yang lalu kita dengan pertanyaan dari aku pada ahli yang telah dihadirkan tadi itu adalah kami terapkan tentang pelanggaran tersebut dan memperingatkan bahwa kita berganti yang tentunya karena memang yang diungkapkan atau fakta yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Reza jadi memang bukan ancaman bukan suatu kekerasan gitu, sehingga ya memang jadinya kesulitan bagi untuk JPU dapat membuktikan kalau itu suatu ancaman ya dari kata-kata tadi yang telah diingat di persidangan, apakah itu kalimat ancaman atau pemberatan dan ada kondisi tertekan di situ. Nah itu yang menjadi
sebenarnya poin utama juga bagi jaksa penuntut dapat membuktikan poin itu gitu. Tetapi dari keterangan kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa ternyata bahwa tidak ada ancaman gitu. Yang ada adalah menentukan bahasa itu adalah sebuah informasi dan negosiasi ya, yang menurut kami ternyata itu adalah suatu kesepakatan atau konsensual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Menjadi bahan pertimbangan Intinya kami yakin dan kami harap majelis hakim dapat mempertimbangkan kami yang kami hadirkan. Nah, kalau menurut kamu, momen mana yang paling bikin ngakak dari persidangan Nikita Mirzani ini? Yuk kita ramein kolom komentar ya guys.